merasa susah percaya sama orang atau gampang curigaan terhadap seseorang. Apakah kamu mengalaminya? Dan jika iya, kira-kira alasannya kenapa ya? Kenapa kok aku susah banget percaya sama orang dan gampang banget curigaan sama orang? Berikut adalah beberapa alasan kenapa seseorang itu susah percaya sama orang lain atau gampang curigaan sama orang lain. Apakah kamu mengalami beberapa poin yang aku sebutkan? Jadi tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Sebab yang pertama, pengkhianatan yang pernah dialami, pengkhianatan yang pernah diterima. Entah itu dari keluarga atau saudara, dari teman atau sahabat, dari pasangan barangkali. Contoh, dari pasangan, seseorang yang pernah diselingkuhi ini merusak kepercayaan yang telah dia bangun dalam hal hubungan bersama dengan seseorang atau lawan jenis. Rasa sakit yang diterima akibat pengkhianatan yang dialami membentuk sistem pertahanan dirinya untuk menghindari. Daripada aku merasa sakit sebagaimana yang pernah aku terima karena dikhianati, lebih baik aku tidak merasakan rasa sakit itu dengan tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Sistem pertahanan diri ini disebut dengan avoidance atau menghindar. Daripada merasakan rasa sakit yang sama sebagaimana pernah dialami dari orang di masa lalu, lebih baik tidak menjalin hubungan dengan siapapun di masa depan meskipun dengan orang yang berbeda, karena mengalami kecurigaan atau trust issue terhadap beberapa orang yang akan dia temui atau beberapa orang yang berusaha mendekati dia. Yang kedua, konflik orang tua. Permasalahan yang terjadi pada orang tua, pertengkaran yang sering dilihat, kemudian cekcok rumah tangga yang sering dilihat atau didengar, pengkhianatan yang dilakukan oleh ayah terhadap ibu, ibu terhadap ayah atau keduanya, dan beberapa konflik yang terjadi di antara mereka yang sering dilihat anak setiap harinya. Kerusakan yang terjadi pada hubungan orang tua menimbulkan trust issue, menimbulkan mistrust atau kehilangan kepercayaan anak terhadap hubungan romantis antara kedua orang tuanya, sehingga ketika dewasa yang terjadi memiliki kekhawatiran atau kecemasan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis karena takut apa yang dialami oleh orang tua, konflik yang dialami oleh orang tua itu terjadi pada hubungannya bersama dengan pasangannya. Timbul kecemasan pertengkaran orang tua yang pernah dia lihat itu terjadi pada hubungan dia dengan pasangannya saat ini, sehingga memilih untuk tidak menjalin hubungan dengan siapapun, atau ketika sudah menjalin hubungan, kecurigaan, ketakutan yang dia rasakan malah justru merusak hubungan itu sendiri. Sehingga agar hubungan anak tersebut berhasil di masa kini atau di masa depan dengan pasangannya, dia perlu merubah cara pandangnya terhadap konflik yang pernah dia lihat di antara kedua orang tuanya, bahwasanya pertengkaran orang tua itu memang terjadi pada mereka, tapi belum tentu terjadi pada aku dengan pasanganku. Karena kisah orang tua dan kisah kita tuh berbeda. Tokohnya aja berbeda, kita juga bisa memilih atau menulis cerita yang berbeda juga dari orang tua kita dengan mengambil pelajarannya. Apa yang orang tua saya lakukan yang harus saya perbaiki, apa yang orang tua saya lakukan itu belum tepat yang harus aku perbaiki. Kita bisa belajar dari itu, karena apa yang terjadi pada di sekitar kita, kalau kita bisa mengambil pelajarannya, kita bisa punya kisah yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang ketiga, penolakan sosial. Penolakan sosial ini barangkali pernah dialami ketika di masa kecil, ditolak ketika mau ngajak main orang tua, kemudian ketika di pertemanan dia diisolasi sama teman-temannya, atau beberapa penolakan-penolakan lain yang pernah dialami ketika ngajak ngobrol orang tapi tidak dijawab, ketika ngajak ngobrol orang tapi malah dibentak-bentak atau mendapatkan respon yang tidak sesuai harapan dalam arti negatif. Maka ini juga bisa membuat dia mengalami ketidakpercayaan atau rasa cemas tadi, rasa cemas terhadap gimana hubungan dia sama orang berikutnya. Maka dari itu yang perlu dilakukan ketika pernah mengalami penolakan, ketika pernah mengalami pengabaian, itu kita perlu memaklumi diri kita bahwa respon orang itu tidak bisa kita kendalikan. Contoh, kita mau ngajak ngobrol orang baru, kita mau ngajak ngobrol seseorang, kita tidak bisa memaksa seseorang itu untuk merespons bagaimana harapan kita, karena kita tidak tahu kondisi hatinya. Barangkali pada masa lalu itu ketika kamu ajak ngobrol dia dan dia abaikan sama dia sedang ada masalah mungkin, kemudian dia barangkali ada sesuatu yang tidak diceritakan kepada kamu, atau orang baru yang pernah kamu ajak ngobrol dan tidak menjawab ajakan obrolan kamu, dia lagi sariawan barangkali, atau beberapa masalah yang itu tidak bersangkutan sama diri kita. Nah, yang terjadi ketika seseorang mengalami trust issue atau susah percaya sama orang akibat penolakan yang dia terima, dia mengaitkan penolakan tersebut dengan cara personal. Dia mengaitkan penolakan dan pengabaian tersebut
dengan kesalahan dia pribadi. Ini gara-gara aku yang kurang baik, ini gara-gara aku yang mungkin kurang asik, ini gara-gara aku yang seperti ini. Oke, daripada aku ditolak lagi, lebih baik gak usah lah aku berinteraksi sama orang lagi, aku gak usah lah berhubungan sama orang dan ngajak ngobrol sama orang baru, seperti itu. Padahal penolakan yang pernah diterima, penolakan sosial yang pernah diterima itu berada di luar kendali kita, sehingga kamu yang pernah mengalami hal ini dan kemudian takut untuk membuat atau menjalin hubungan dengan orang karena pernah ditolak sebelumnya, ingat ini, bahwa itu bukan kendali kamu dan bukan salah kamu, seperti itu. Dan ini udah di masa lalu, sekarang kamu ada di masa kini dengan orang yang berbeda, dengan diri kamu yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Dan mikir dari sisi baiknya, mungkin dia ada masalah yang tidak dia ceritakan atau apa, karena tidak semuanya itu berkaitan dengan personal kita, tidak semuanya berkaitan dengan diri kita secara pribadi, jadi itu bukan salah kamu. Yang keempat ada attachment style atau bentuk keterikatan bersama dengan pengasuh atau orang tua. Nah, ada 4 bentuk sebenarnya teman-teman, namun yang mempengaruhi seseorang jadi gampang curigaan atau susah percaya sama orang ini ada 2. Yang pertama adalah ambivalent atau anxious attachment style. Jadi anxious attachment style atau keterikatan cemas ini teman-teman bisa mengidentifikasi atau bisa lihat flashback ke masa lalu. Ini adalah anak-anak yang susah banget dipisahin sama pengasuhnya atau sama orang tuanya, dan susah banget berinteraksi sama orang asing. Ketika sama orang asing itu nangis rewel banget seperti itu. Namun ketika orang tuanya datang kembali atau kehadiran orang tua dan pengasuhnya pun juga tidak membantu dia untuk merubah suasana hati. Tetap nangis, tetap rewel meskipun orang tuanya udah balik, meskipun pengasuhnya udah ada sama dia. Nah, hal ini timbul karena kecurigaan atau rasa takut jangan-jangan habis ini ditinggal lagi ya. Nah, kecemasan-kecemasan yang dirasakan ini tidak merubah suasana hatinya. Coba teman-teman cek di masa lalunya, kira-kira kamu seperti apa sama orang tua kamu atau sama pengasuh kamu. Beberapa karakteristik orang dewasa dengan ambivalent attachment style. Yang pertama, sulit atau enggan berhubungan dekat dengan orang lain. Yang kedua, khawatir atau cemas pasangan tidak membalas perasaannya atau tidak mencintai dia. Kemudian yang ketiga, seringkali mengalami kegagalan dalam hubungan karena merasa jauh dan terlalu dingin bagi dirinya. Dan yang keempat, merasa sangat putus asa ketika hubungan itu berakhir. Selain itu, bentuk keterikatan lain yang membuat seseorang itu susah percaya sama orang adalah avoidant attachment style. Ini terjadi pada anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Nah, ini biasanya anak yang sering ditinggal orang tuanya pergi atau tidak ada kedekatan emosi sama orang tuanya. Rumahnya dingin dalam arti jarang sekali ada komunikasi dengan orang tua, sehingga anak ini susah mengekspresikan perasaannya, tidak tahu bagaimana karena dia tidak punya pengalaman kedekatan sama orang, jadi dia susah percaya sama orang. Menghindari hubungan atau menghindari kedekatan dengan berbagai macam alasan, ini adalah bentuknya. Nah teman-teman, jadi itu tadi beberapa hal yang mungkin menjadi alasan kenapa kamu susah percaya sama orang, kenapa kamu gampang curigaan sama orang. Kamu termasuk yang mana? Coba share di kolom komentar biar bisa sharing sama teman-teman yang lain. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dalam hati kamu, kenapa ya kok aku susah percaya sama orang, kenapa kok aku gampang curigaan sama orang, dan semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kamu ada pertanyaan atau beberapa video yang pengen dibahas di video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah peduli terhadap diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.